Perkenalkan, nama saya Vandana Kusuma dengan NRP 50272111069. Pada hari ini saya akan berbicara tentang dinamika partikel. Yang akan dijelaskan dalam materi ini adalah hukum Newton dan berbagai macam gaya yang ada di dinamika partikel. Yang pertama adalah hukum Newton. Hukum Newton ini dibagi tiga menjadi hukum Newton pertama, kedua, dan ketiga. Di mana hukum pertama itu menyatakan bahwa jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan nol, maka benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap selama tidak ada gaya eksternal yang mengenainya. Di sini diartikan bahwa hukum Newton pertama itu akan selalu sama. Jika benda itu diam, maka benda itu akan selalu diam. Tetapi jika benda itu bergerak lurus beraturan, ia akan tetap bergerak lurus beraturan. Lalu rumus dari atau persamaan dari hukum Newton pertama itu adalah sigma F sama dengan nol. Lalu untuk hukum Newton kedua, yang isinya itu berbunyi, percepatan sebuah benda akan berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya, dan sebanding terbalik dengan masanya. Di sini dia pada hukum Newton kedua bahwa percepatan itu akan selalu berbanding terbalik dengan masanya. Dengan persamaan atau rumus yang ditetapkan adalah F sama dengan ma, di mana F itu sama dengan gaya, m massa, dan a sebagai percepatan. Untuk hukum ketiga Newton, ini adalah hukum yang paling sering kita dengar, di mana bunyinya, tiap aksi akan menimbulkan sebuah reaksi. Apabila suatu benda memiliki gaya pada benda lain, benda yang mendapatkan gaya itu akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang akan diterima dari benda pertama, tetapi arahnya akan berlawanan. Nah, pada hukum Newton 3 ini, yang berarti kita jika memberikan gaya kepada suatu benda, benda itu akan memberikan gayanya kepada kita dengan gaya yang dengan besar gaya yang sama. Nah, rumus persamaannya itu dapat dibilang sebagai F aksi sama dengan min F reaksi. Lalu saya akan jalan ke contoh hukum Newton pertama. Hukum Newton pertama itu adalah, yaitu pada saat kita menggunakan mobil, kita mengerem mendadak, orang-orang juga akan tetap maju ke depan dan diam di tempatnya sebelum berhenti. Lalu untuk yang hukum Newton kedua itu contohnya seperti kita melemparkan bola ke atas, lalu bola itu akan selalu dipercepat ke atas, lalu pada ketinggian maksimum bola itu atau benda itu akan diam, berhenti, lalu turun ke bawah dengan kecepatan yang dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Untuk contoh ketiga itu contohnya seperti kita sedang berenang, kita akan menghentakkan atau pada saat kita lebih mudahnya itu pada saat kita memalu paku, pada saat kita memalu, palu itu akan terlontar ke atas. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah tentang gaya. Gaya di sini yang akan saya bahas adalah gaya gesek, gaya berat, dan gaya normal. Gaya gesek adalah gaya yang terjadi pada dua permukaan yang bergerak relatif berlawanan. Gaya gesek ini dibagi menjadi dua, yaitu adalah gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Gaya gesek statis. Gaya gesek statis ini adalah gesekan selang dua benda atau gesekan antara dua benda padat yang tidak bergerak atau relatif sama dengan satu sama lain. Berarti gaya gesek statis ini terjadi pada saat benda itu tidak bergerak sama sekali. Nah, di sini Fs maksimum itu rumusnya adalah atau gaya gesek maksimum itu di sini rumusnya adalah Fs sama dengan mu s dikali n. Lalu selanjutnya adalah pengertian tentang gaya gesek kinetis. Gaya gesek kinetis adalah gaya yang terjadi jika dua benda relatif itu bergerak dengan arah kebalikan, atau salah satu benda bergerak dan satu diam. Hal ini dapat dirumuskan dengan cara Fk sama dengan mu k n, di mana n itu adalah gaya normal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gaya berat dan gaya normal. Gaya berat adalah gaya yang terjadi pada saat eee, pada benda karena pengaruh gravitasi. Di sini dikarenakan gaya berat itu akan selalu dipengaruhi oleh gravitasi, sehingga dirumuskan atau persamaannya adalah W sebagai weight atau beratnya sama dengan M massa dikali G gravitasi. Sedangkan gaya normal adalah arah gaya
adalah gaya yang akan selalu tegak lurus terhadap benda, sehingga dapat dijadikan 2 rumus, yaitu pada bidang datar, N atau gaya normal itu akan sama dengan gaya berat. Tetapi jika pada saat bidangnya miring, N itu akan jadi rumusnya akan menjadi N sama dengan W cos alfa, atau juga bisa menjadi N sama dengan W sin alfa. Sekian dari saya, terima kasih.